Halo teman-teman, kembali lagi di Andala Podcast. Saya Naisa Arianti bersama narasumber kita kali ini. Saya Arumfia Natasha dari kelas BES 8. Jadi Arumfia Natasha ini adalah salah satu siswa yang berprestasi juga di SMA Negeri 1 Wirasari. Jadi kita akan tanya-tanya sedikit ya. Arum, gimana sih kok bisa punya pandangan ke SMA 1 Wirasari? Apakah emang udah jadi tujuannya gitu dari awal harus ke sini? Memang SMA ini bukan pandangan awal saya, tetapi karena melihat Wirosari, karya seninya itu terkenal gitu. Jadi kayak saya terbangun untuk wah cocok nih SMA ini, ya udah kesini aja, membangkit potensi diri. Jadi suka seni dari emang dari dulu atau baru-baru Kalau semenjak SMA? tahu seni itu dari kecil, dari PAUD udah tahu seni, tapi emang seriusnya baru sekarang. Ikut les atau mungkin dari dulu ada ekstra atau sesuatu yang? Kalau PAUD sih dulu kayak cuman dibuat pentas aja, belum pernah ikut les atau sanggar-sanggar gitu. Kalau SMP udah mulai ikut lomba-lomba kayak seputar seni? Belum. Saya SMP itu sama sekali nggak ada keterkaitan dengan seni. Jadi baru masuk SMA terus punya pandangan lah buat lebih mendalami seni ini. Lebih ke seni tari ya? Okay. Terus selama menjadi siswa di sini tuh gimana perasaannya? Ada sesuatu yang mungkin berbeda nggak dari lingkungan sebelumnya? Oh tentunya ada, karena kan aku basicnya dari MTS ya, yang ya kaya akan agamanya. Nah di SMA ini lebih nasional, jadi ada kesan wah ternyata di SMA gini, beda banget sama di MTS. Kalau untuk ekstra, Arum ini ikut berapa ekstra sih kayak atau mungkin organisasi juga ada? Aku ikut 2 ekstra, ada PMR sama tari. Tapi lebih mendalami yang tari? Ya. Bisa dapat juara 3 LS2N tari ya? Iya. Luar biasa sih. Waktu itu partnernya siapa? Waktu itu sama Bilal Afandra. Itu waktu kelas 10 ya? Iya. Terus gimana sih perasaannya kayak apakah itu ada di pikiran sebelumnya gitu loh bisa menang FLS2N? Tiba-tiba ditunjuk atau emang mengajukan diri? Awalnya itu saya ditunjuk sama Bu Nur, dan saya awalnya nggak tahu kalau bakal berpasangan. Nah itu saya agak canggung kalau harus tari berpasangan, kan biasanya sendiri atau enggak sama partner yang cewek itu harus dipasangin sama temen kelas sendiri kebetulan. Agak canggung juga itu. Tari apa sih kalau boleh tahu? Oh itu kayak ya ganong sama jatil gitu. Itu berarti selama pementasan itu berdua ya? Iya. Nggak ada yang mungkin solo? Nggak ada. Arum ini punya kayak suatu hobi nggak? Terus kenapa alasannya buat masuk paket 4 kan kalau nggak salah, itu lebih ke bahasa kan? Emang ada bakat di situ atau emang tertarik di situ atau nanti pas melanjutkan PTN nanti ada kaitannya sama paket yang diambil? Untuk hobi aku kan tari. Nah, kenapa ambil paket 4? Karena kalau saat masuk PTN itu ada salah satu nilai bahasanya. Itu ada di paket 4. Jadi lebih ke sastra ya, sastra dan seni masih berkaitan gitu. Terus selama diundang ke sini gimana sih perasaannya? Kesannya sih seneng ya Kak, tiba-tiba banget diundang di podcast Andala. Udah 2 kali di sini tapi masih ada nervousnya dikit. Deg-degan juga. Iya. Terus apa sih potensi kamu yang masih mau kamu tingkatin lagi nih, kan masih kelas 11 ya? Ada sesuatu yang mungkin mau ditingkatkan lagi nggak? Selain tari, potensi diri kamu mungkin dari akademik atau mungkin non akademik? Mungkin lebih ke skill make up. Karena di tari juga dibutuhin dan rencananya kan kalau lulus bisa nyambi gitu loh. Nah ya. Terus mungkin ada nggak yang kamu lihat ya keunggulan-keunggulan di SMA ini dibandingkan mungkin SMA-SMA lain yang jadi planning kamu sebelumnya?
Yang pasti yang tadi. Ya, yang tadi saya bilang itu SMA 1 Wirosari kaya akan seninya. Kayak Wirosari ini terkenal banget seninya. Apalagi itu barong. Banyak banget di sini. Itu sebuah hal yang membuat aku langsung fix mau di SMA ini. Ada kendala-kendala nggak yang kamu ikuti selama mungkin kelas 10 atau kelas 11 di bagian ekstrakurikuler yang kamu ikuti, terus sesuatu yang pengen kamu dalami banget, itu kendala-kendalanya kira-kira apa aja? Kalau kendala sih alhamdulillahnya nggak ada, tapi mungkin ya ada pantangan-pantangan kayak pas di ekstra aku ada urusan lain, jadi absen dulu di ekstra itu. Cara kamu manajemen waktu selama ini dengan ekstra yang cukup banyak ya kamu ikutin, terus kamu juga ikut organisasi itu gimana? Manajemen waktunya? Paling aku pilih yang lebih penting dulu. Jadi ngeprioritasin. Terus dengan kesibukan kamu, mungkin orang tua kamu kayak pernah nggak sih mengeluh atau gimana? Terus apa kamu ngasih penjelasan ke mereka? Selama ini sih alhamdulillah orang tua support anaknya mau berkarya apapun itu selagi baik disupport. Terus kesusahan sama tari itu di bagian apa mungkin? Sama kamu mungkin latihan atau apa, atau mungkin partner kamu apabila berpasangan gitu? Paling susahnya menyelaraskan dengan partnernya. Apalagi kalau duo cewek-cewek itu harus bener-bener plek ketiplek gitu. Durasi latihan biasanya berapa lama? Sebelum ada acara, sebelum ada perlombaan atau event gitu? Paling 1 bulanan. Oh, 1 bulan, cukup lama ya. Iya. Tapi seringnya biasanya berpasangan sama cewek ya? Iya. Itu rata-rata bisa berapa orang gitu dalam satu pementasan tari? 3 sampai 4 orang. 3 sampai 4 orang. Kebanyakan tampilnya di sini atau di luar? Pernah nyoba? Di SMA. Oh, di SMA. Kalau di luar? Di luar baru itu FL2N. FL2N. Terus sama ini masih aktif juga nggak di tari selama kelas 11 ini? Alhamdulillah masih aktif. Kemarin terakhir aku nari itu tari batik grobogan. Oh, tari batik grobogan. Sama campuran sama adik kelas? Iya. Terus mungkin pengalaman berkesan selain bisa juara FLS2N tuh apa? Apa sih hal-hal yang bisa kamu ambil gitu selama sampai kamu kelas 11 ini? Banyak ya. Dari materi-materi dasar tari yang sebelumnya aku kurang mendalami itu, sekarang jadi bisa mendalami itu dan bisa sedikit menguasai itu. Kalau untuk PMR sendiri berarti nggak terlalu aktif untuk kelas 11 ini, lebih ke kelas 10 ya? Iya. Terus persiapan kamu untuk meniti karir lebih jauh lagi, kira-kira sejauh ini aman? Kamu bisa manajemen semuanya dengan baik atau mungkin ada sedikit kendala-kendala? Ya, insya Allah. Semoga berjalan sesuai rencana. Terus selama ini motivasi kamu nih selama ada di sini tuh apa yang bikin kamu mungkin semangat buat belajar? Aku tuh harus apa gitu? Kayak apa motivasi kamu yang bikin kamu semangat buat meraih prestasi di akademik maupun non akademik? Motivasi aku tuh yang pastinya untuk membanggakan orang tua. Itu tujuan pertama saya. Terus untuk yang pasti nge-upgrade diri sendirilah ya biar bisa lebih baik dari waktu ke waktu juga. Terus dari mata pelajaran yang mungkin kamu ikuti selama ini, kamu paling suka tuh mapel yang lebih mendalami tentang apa? Wah, kalau mapel sih agak bingung ya, karena ya semua mapel ada tantangannya masing-masing dan aku nggak bisa ngasih tahu mapel yang aku suka gitu. Tapi yang pasti kamu bisa buat ngikutin itu lah ya, buat menyesuaikan diri gitu. Terus apa lagi ya? Untuk rencana lulus SMA ini pasti kamu nargetin SNBT. Iya. Terus persiapan juga untuk SNBT. Gitu.
ada sesuatu yang pengen kamu ubah nggak? Apa ya, dari mungkin kepribadian kamu atau mungkin yang kamu ubah dari lingkungan sekitarmu, kamu tuh berusaha buat apa ya, membuat sesuatu yang lebih baik, ada nggak? Tentunya ada. Setiap hari yang ingin dilakukan adalah upgrade diri, kayak menjadi lebih baik dari sebelumnya. Tuh. Terus mungkin yang di sekitar kamu berusaha kayak mungkin ngasih motivasi ke orang-orang atau mungkin mencontohkan dari perilaku-perilaku kamu gitu lebih ya. ke mencontohkan saja. Gitu. Mungkin yang menjadi kendala terbesar kamu selama apa ya? Selama membagi waktu dengan ekstrakurikuler, terus apa ya, dengan pelajaran kan juga banyak kan kadang ada jadwal yang tabrakan, itu gimana? Kalau pelajaran mungkin aku bisa tanya ke teman aku, bisa minta tolong juga diajarin ini materinya gimana. Tapi kebanyakan kendalanya tuh di mana? Di non akademik atau akademik? Lebih ke non akademik sih. Buat nyesuaiin jadwalnya gitu. Terus lingkungan yang apa ya? Di lingkungan SMA ini yang mungkin paling kamu suka, terus kamu paling nyaman tuh apa sih? Dari mungkin segi pertemanan atau mungkin dari segi pembelajaran yang diberikan, cara guru menyampaikan atau apa gitu? Aku suka pertemanannya. Pertemanannya. Biasanya kan kalau di ekstra itu beda kelas, tapi walaupun beda kelas itu tetap satu gitu, tetap nyaman. Terus kamu kan kayaknya kalau dengan kesibukan-kesibukan ekstra, terus juga organisasi, masih apa ya, jarang lah ya waktu ada di kelas gitu. Terus kamu gimana sih cara buat mempererat gitu sama teman-teman satu kelas kamu? Yang pasti apa? Yang pasti kalau aku lagi di kelas, banyakin ngobrol sama teman sebangku. Bisa mungkin komunikasi lah ya. Oke, sekian. Terima kasih kepada teman-teman semua yang udah bergabung di Andala Podcast. Saya Naisa Arianti dan rekan saya Arumhya Natasha. Terima kasih dan sampai jumpa.